Hai, saya Abdul Rohim, dari SD Negeri Pulau Gading 02 Kecamatan Bulakamba, calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Brebes. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional, perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, saya mengalami perubahan di antaranya yaitu pengetahuan saya tentang pentingnya integrasi aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran semakin mendalam. Keterampilan saya sebagai pemimpin pembelajaran kini lebih fokus pada pendekatan menyeluruh yang memperhatikan kesejahteraan psikologis murid. Sikap saya menjadi lebih inklusif dan empatik, dengan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter positif. Pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari memiliki kaitan erat dengan modul-modul sebelumnya. Pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa guru adalah pamong yang menuntun perkembangan holistik murid. Kedua, nilai dan peran guru penggerak yang menumbuhkan kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ketiga, visi guru penggerak sebagai agen perubahan dalam pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat, budaya positif yang menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dan kelima, pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan profil belajar murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pengembangan kompetensi sosial dan emosional akan terjadi secara alami bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya perlu fokus pada penyampaian materi akademik sesuai dengan kurikulum. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional dapat membawa dampak buruk secara akademik. Murid yang berkembang secara sosial dan emosional akan memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian akademik mereka. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional, yang membantu seseorang menghadapi situasi menantang dengan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu, dan kebaikan hati. Ketiga, penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan ekosistem sekolah. Dari 3 hal mendasar yang telah saya pelajari, ada beberapa perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid-murid, saya akan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi pembelajaran sosial dan emosional, memastikan mereka memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan 5 kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Saya juga akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Selain itu, saya akan menciptakan lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas yang mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Bagi rekan sejawat, saya akan menjadi teladan dengan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas sehari-hari, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli antar rekan sejawat. Saya juga akan membiasakan diri untuk melakukan refleksi pribadi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk introspeksi, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Selain itu, saya akan berkolaborasi dengan membuat kesepakatan bersama, membentuk komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Akhirnya, mari kita berubah bersama. Terus belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi. Lakukan perubahan kecil untuk menciptakan dampak besar di dunia pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Nadiem Makarim, besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda.
Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih dan sampai jumpa.